Oke, di video sebelumnya kita udah belajar gimana cara Python mengambil keputusan pakai if, else, dan elif. Tapi pertanyaannya, masa tiap mau ngecek nilai kita harus nulis kode yang sama berulang-ulang? Capek dong. Nah, hari ini saya bakal kasih tahu rahasia supaya kode kalian lebih rapi, efisien, dan kelihatan kayak pro. Yaitu dengan menggabungkan percabangan ke dalam function. Sebelum dimulai, kita analogikan function itu sebagai mesin blender ya teman. Mesin blender. Yang dimana di mesin blender kita perlu sesuatu yang akan kita blender. Contohnya di sini kita akan memblender buah. Nah, buah ini tuh kita sebut sebagai inputan. Yang kedua kita pasti dalam blender itu kan ada mesin yang buat motongnya. Nah, itu tuh kita analogikan sebagai percabangannya. Dan hasilnya kan jus buah. Nah, jus buah ini tuh sebagai outputnya atau hasilnya. Jadi kita bikin mesin mengambil keputusan yang bisa kita pakai kapan saja. Nah, sekarang perhatikan layarnya, kita bakal bikin fungsi bernama cek status ujian. Pertama kita definisikan fungsinya pakai kata kunci def. Nah, def cek harus sama ya teman-teman. Cek status ujian. Nah, kita langsung tutup kurung, nilai, jangan lupakan titik dot, nilai. Karena kita menggabungkan function dengan percabangan, nah di percabangan ini kita pakai if sebagai struktur utamanya. If nilai lebih sama dengan 75 dinyatakan lulus. Nah, karena kita cuman butuh 2 doang, kita nggak make elif ya teman-teman. Langsung aja, kalau yang di bawah 75 itu tidak akan lulus. Pertama kita akan pertama itu hasil ke 1. Kita pakai cek status ujian. Nah, kita bakal naruh di sini nilai 80. Oke. Yang kedua, hasil kedua 60 aja ya. Dan langsung kita butuh outputnya. Nah, outputnya di sini buat menampilkan itu adalah print. Yang dimana itu print adalah print hasil 1 untuk menunjukkan nilai ke 1. Yang kedua print hasil kedua untuk mengeluarkan nilai kedua ya. Kita coba di sini. Oke. Saya lupa simpen dulu. Terminal. Ada error ya teman-teman. Kita hapus dulu yang ini. Set. Nah, coba di sini. Tuh. Kan di sini tulis 80. Kalau di atasnya 75 berarti lulus, dan nilai 80 pasti lulus kan. Di bawah 75-nya itu tidak lulus. Sini kan ada nilai 80 sama 60 jadi lulus dan tidak lulus. Oke. Lihat perbedaannya aja, kita nggak perlu nulis if else-nya kan berkali-kali tuh. Cukup panggil nama fungsinya, terus masukin angkanya, dan Python bakal ngasih jawabannya secara otomatis. Ini yang namanya reusability. Kode yang bisa kita pakai berulang kali. Satu hal penting dalam fungsi tadi, saya pakai kata kunci return bukan cuma print. Kenapa? Karena return itu kayak mesin ATM yang ngeluarin uang ke tangan kamu. Hasilnya bisa kamu simpan di variabel, kamu olah lagi, atau kamu kirim ke database. Jadi fungsinya jadi jauh lebih fleksibel.
Jadi sekarang kalian udah naik level kan? Kalian gak cuma bikin program yang mikir, tapi juga bisa bikin program yang rapih, terorganisir, pakai function. Coba deh tantangan buat kalian bikin fungsi buat ngecek apakah sebuah angka itu ganjil atau genap. Tulis jawaban kalian di kolom komentar nanti ya. Nanti akan saya cek satu-satu. Jangan lupa like kalau video ini ngebantu kalian dan subscribe biar gak ketinggalan seri Python lainnya. Saya Muhammad Andrian Yusuf. See you in the next code. Bye-bye.